Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muare ada buaye. Kalau ada buaye, pasti ada sarangnya. Setiap daerah pasti punya bahasa. Kewajiban kita mempertahankannya. Jumpa lagi kita dalam acara Nyabe Bahasa Betawi. Materi kita pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bahasa Betawi dan bahasa Indonesia. Berangkat saya main di gudang bawang. Berangkat saya main di gudang. Abang Po Nyababe, bahasa Betawi dan bahasa Indonesia tentu ada bedanya, ya. Nggak sama tuh antara bahasa Betawi dengan bahasa Indonesia. Namun demikian, Abang Po, baik bahasa Betawi maupun bahasa Indonesia itu kedua-duanya berasal dari bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Sementara bahasa Betawi tentu jauh lahir lebih dahulu sebelum bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa Indonesia itu baru diproklamirkan sebagai bahasa nasional itu sejak tahun 1928 atau tepatnya pada saat Sumpah Pemuda. Nah, Abang Po Nyababe, apa hubungannya nih antara bahasa Betawi dan bahasa Indonesia? Maka pada episode ini kita akan bahas hubungan antara bahasa Betawi dan bahasa Indonesia. Abang Po Nyababe, sumbangan bahasa Betawi terhadap bahasa Indonesia itu sampai saat ini boleh dikatakan cukup besar, setidaknya kalau kita lihat dari sisi suku kata, Prof. Muhajir itu mencatat ada lebih dari 400 kosa kata bahasa Betawi yang masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Ini merupakan sumbangan yang tentu tidak kecil, Abang Po Nyababe. Seperti misalnya kata bengong, kemudian kata berabe, kemudian misalnya kata bererot dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Prof. Muhajir itu mencatat lebih 400 kata bahasa Betawi yang masuk di dalam kamus bahasa Indonesia. Apalagi kalau kita lihat Abang Po Nyababe, misalnya kata-kata tugas yang khas Betawi itu juga demikian banyak Misalnya kata boro-boro kata gara-gara itu sudah sangat lumrah digunakan apalagi kalau misalnya kata khas yang lain misalnya kata dong, kata kek misalnya gitu itu juga sudah kita lihat banyak baik di bahasa tulis misalnya di media-media cetak gitu maupun di bahasa lisan Misalnya kalau kita lihat saja di acara-acara televisi misalnya baik yang katakanlah acara-acara hiburan, wah itu sudah luar biasa. Bahasa Betawi itu sudah menjadi ciri khas dari acara-acara tersebut. Bahkan acara-acara yang formal pun, seperti kita melihat acara-acara di televisi itu, acara debat acara diskusi. Nah, itu sudah bahasa
Betawi itu sudah sangat sering ya kita lihat. Misalnya ada seorang para tokoh-tokoh di sana yang melakukan diskusi ya atau debat, diskusi dan lain sebagainya. Itu sering mengungkapkan kata-kata Betawi itu. Misalnya dia mengatakan begini ya, emang siapa lu? Misalnya seperti itu. Nah, hal yang seperti itu sudah tidak asing lagi kita lihat dan banyak sekali itu. Nah, itu tandanya bahwa bahasa Betawi itu sudah merambah ya, baik bahasa formal maupun bahasa santai ya, baik di media cetak ya maupun media katakanlah televisi ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu menjadi catatan kita Abang Po Nyababe. Abang Po Nyababe, selanjutnya kita melihat spekulasi ya tentang hubungan antara bahasa Betawi dengan bahasa Indonesia. Itu setidaknya kita lihat Abang Po Nyababe ya. Pertama, ramalan dari Prof Muhajir. Tokoh ini dia meramalkan ya 2 generasi ke depan bahasa Betawi itu akan menjadi bahasa substandar ya dari bahasa Indonesia. Nah, yang lebih berani lagi adalah tokoh bahasa juga Anton M. Mulyono. Beliau itu meramalkan bahwa pada generasi akan datang nantinya ini bahasa Betawi itu bisa jadi ya menjadi bahasa yang baku ya, yang standar, yang mantap gitu ya untuk bahasa Indonesia ini. Nah, tentu Abang Po, ramalan dari kedua tokoh ini tentu mempunyai alasan-alasan yang ilmiah tentunya dari kajian-kajian yang telah mereka lakukan. Nah, untuk itu tentu menopang dari ramalan-ramalan para tokoh itu, tentu kita harus ya sebagai ya masyarakat yang pemerhati bahasa, terlebih-lebih orang Betawi, kita sikapi apa ya ramalan dari para tokoh itu, mudah-mudahan itu akan menjadi satu kenyataan. Abang Po Nyababe, banyak para ahli bahasa yang khawatir akan terdesaknya bahasa-bahasa daerah itu oleh bahasa Indonesia. Nah, kekhawatiran hal yang seperti ini saya pikir lumrah ya. Karena memang di banyak daerah ya bahasa daerah itu tergeser ya dengan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa nasional kita. Tetapi Abang Po Nyababe, ini tidak terjadi di dalam bahasa Betawi. Ya. Menurut data penelitian yang saya lakukan tentang pemertahanan bahasa Betawi, Abang Po, ternyata bahasa Betawi itu dapat hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia. Masyarakat Betawi tahu betul kapan dia menggunakan bahasa Betawi dan kapan dia menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan itu, terbukti data ya menunjukkan bahwa masyarakat Betawi yang mampu menggunakan bahasa Betawi dan bahasa Indonesia itu untuk generasi anak-anak ya sampai generasi remaja itu jumlahnya 56%. Bahkan untuk generasi tuanya ya, untuk generasi yang orang dewasa sampai orang tua, masyarakat Betawi yang mampu menggunakan bahasa Betawi dan bahasa Indonesia secara berdampingan itu
itu di atas 70%. Nah, ini menandakan bahwa bahasa Betawi dan bahasa Indonesia memang ya dapat berdampingan ya. Artinya masyarakat Betawi dapat dengan cermat ya memilih kapan dia menggunakan bahasa Indonesia dan kapan dia tetap menggunakan bahasa Betawi. Nah, Abang Poknya Babe, berdasarkan fenomena-fenomena yang tadi saya jelaskan, saya juga meramalkan ya ke depan bahasa Betawi malah justru yang akan mendesak bahasa Indonesia. Nah, kenapa demikian? Kita lihat tadi beberapa fenomena yang sudah saya kemukakan. Bahkan kalau kita melihat fenomena kekinian, Abang Poknya Babe, bahwa bahasa Betawi ya mengapa demikian banyak dan marak digunakan oleh masyarakat, khususnya ya masyarakat pemudanya ya, karena memang fleksibilitas dari bahasa Betawi itu betul-betul dapat digunakan sebagai suasana yang santai dan juga bisa digunakan pada hal-hal yang formal. Nah, dengan demikian hal yang seperti ini ya yang menjadi mengapa menarik ya bahasa Betawi itu digunakan lebih lebih luas lagi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Nah, terlebih-lebih ya Jakarta adalah ibu kota ya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Jakarta ini menjadi prestise tersendiri bagi pemuda-pemuda atau masyarakat yang lain begitu ya yang datang ke Jakarta, sehingga bahasa Betawi yang pada umumnya tadi itu juga dibawa ke daerah mereka masing-masing ya ketika mereka kembali ke daerahnya. Nah, hal itulah yang menyebabkan mengapa bahasa Betawi itu ya makin meluas ya digunakan bukan hanya di masyarakat Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi juga sudah merambah ke kota-kota lain ya, ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini ya. Namun demikian, Abang Poknya Babe, bukan berarti kita ya khususnya orang Betawi itu kemudian bisa berlega saja, tidak ya, karena kita juga harus mencermati perkembangan selanjutnya ya. Tetap ya kita harus merawat ya bahasa kita ya, bahasa Betawi ini supaya betul-betul terus eksis ya. Mengapa? Ya tidak menutup kemungkinan ya situasi-situasi yang berkembang nanti juga akan mungkin ya berbalik dari apa yang kita ramalkan ya. Sebagai contoh saja, sekarang ada rencana misalnya pemindahan ibu kota begitu kan. Nah, apakah nanti setelah misalkan ibu kota itu pindah maka bahasa Betawi itu akan menjadi favorit lagi ya? Ini juga menjadi tanda tanya besar kita. Nah, oleh karena itu tentu Abang Poknya Babe, tugas kita lah bagaimana terus kita melestarikan, terus kita merawat ya, dan terus kita tentunya menjaga bahasa Betawi ini supaya betul-betul bisa eksis ya, khususnya di tanah Betawi ya, tanah Jakarta. Nah, Abang Poknya Babe, jangan lupa ya, habis nonton video ini colok deh tanda sukanya. Nah, udah habis itu lagi kirim deh ya, di share begitu ya ke Abang Poknya Babe yang lain. Supaya apa? Supaya ya pengetahuan tentang bahasa Betawi ini bisa lebih meluas dan bisa lebih dipahami oleh banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.